kita akan pergi ke Museum Sri Baduga. Let's go! Let's go! Nah, jadi sekarang kita udah beli tiketnya. Untuk harinya itu, untuk anak-anak seharga Rp2.000 dan juga untuk dewasa itu Rp3.000. Nah, sekarang kita masuk ke museumnya untuk lihat kesenian yang ada di Museum Sri Baduga. Nah, sekarang kami sedang berada di dalam Museum Sri Baduga. Ayo kita cari apa saja yang ada di dalam Museum Sri Baduga ini. Nah, jadi tadi itu ada salah satu contoh lukisan yang ada di Museum Sri Baduga. Nama lukisannya itu Naga Renang Jiwa. Teman ini sinden Sunda terkenal yang bernama Upit Sarimana. Dia berasal dari Ciamis. Dia sudah terkenal sepanjang hidupnya sebagai pesinden Sunda. Lalu di sebelahnya ada Titim Fatimah yang merupakan seperti muridnya. Dia belajar nawi juga oleh Upit Sarimana. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan mewawancarai Salah satu petugas yang ada di Museum Sri Baduga. Jadi kita sekarang sedang bersama Wilda. Wilda. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama, kita bisa ceritain dikit ya tentang museum ini tuh awalnya. Sejarah singkat aja ya. Museum ini sebelum berdirinya museum merupakan bekas area kantor kewadanaan. Kantor kewadanaan itu kalau sekarang setingkat dengan kantor kecamatan. Bangunannya sendiri itu masih berdiri kokoh di belakang ya, dan merupakan bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, museum ini didirikan pada tahun 1974, lalu diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, yaitu Bapak Dr. Daud Yusuf beserta Bapak Haji Aang Kunaefi selaku gubernur pada tahun 1980-an. Nah, tujuan didirikannya museum ini yaitu sebagai laboratorium budaya yang dimana di sekolah-sekolah tidak ada fasilitasnya. Kalau di sekolah kan hanya lab bahasa, lab komputer gitu. Kalau laboratorium budaya kan terpisah. Jadi fungsi dan tujuannya itu, selain itu juga kami mempunyai tujuan untuk melindungi koleksi, lalu menginformasikan koleksi juga kepada masyarakat pada umumnya dan pelajar untuk khususnya. Di museum ini mempunyai 3 lantai, lalu untuk koleksinya kurang lebih mempunyai 7.000 koleksi, ya, dan yang dipamerkan hanya sekitar 25%-nya. Sisanya disimpan di tempat penyimpanan atau storage. Tadi kan kita sempat bilang kalau museum itu bisa jadi laboratorium budaya. Tapi kebanyakan orang berpikir kalau museum itu pasti terkenalnya dengan penyimpanan sejarah. Itu laboratorium budaya itu maksudnya gimana? Budaya kan cakupannya luas ya. Budaya itu banyak hasil dari cipta rasa dan karsa dari manusia. Nah, seperti ini kelihatan hasil dari budaya yang ada di belakang sini maupun di lantai atas, lantai 2 dan 3. Salah satunya artefak, lalu kesenian, lalu teknologi juga. Jadi cakupannya memang luas. Kita tuh juga tentang kesenian nih. Nah, kesenian yang ada di Museum Sri Baduga itu contohnya ada apa ini? Keseniannya itu untuk yang bisa dilihat itu alat musik ya, tentunya itu ada di lantai 3. Kita mempunyai alat-alat musik seperti angklung, calung, merebah, kecapi, dan lain sebagainya di atas di lantai 3.
selain alat musik ada kesenian yang lain. Kesenian yang lain paling tidak ditampilkan sih untuk yang misalnya secara apa ya, lagu-lagu zaman dulu itu hanya sindennya yang di highlight gitu. Itu pun di lantai 3. Oh iya, kesenian wayang juga ada. Lalu kita ada wayangnya dipamerkan di lantai 3. Biasanya untuk yang peran antagonis itu bermuka seram, matanya besar, bertaring, dan sedangkan untuk yang protagonisnya atau lakonnya ini yang cantik, ganteng. Selanjutnya, di sini rekan saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang datang di Museum Sri Baduga. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang berkunjung ke Museum Sri Baduga. Sebelumnya, kita boleh perkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sani Susanti. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Halim Sanusi PUI Bandung. Sebelumnya, kakak kesini untuk apa? Nah, kebetulan saya pribadi dan rekan-rekan program studi saya mengunjungi Museum Sri Baduga karena ada tuntutan tugas dari dosen kami, tepatnya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan PKN di SD. Seperti itu. Lalu experience di sini itu seperti apa? Nah, untuk experience-nya sendiri cukup luas banget ya di sini pembelajarannya karena di sini tuh mencakup banyak sejarah, mulai dari sosialnya dapat, kemudian sejarah masa lampau yang mana ada manusia purba, kemudian terdapat fosil-fosil, penemuan-penemuan, kerajaan-kerajaan, dan bahkan budaya-budaya lainnya seperti itu. Mungkin segitu saja yang mau saya sedikit. Teman-teman, jadi sekarang kita sudah selesai menjelajahi Museum Sri Baduga. Gimana, menarik banget kan? Jangan lupa untuk selalu melestarikan kesenian di Indonesia. Dadah!